Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Mohemin dengan NIM 4012211116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum humaniter internasional mengenai subjek HHI dan juga objek HI-nya. Nah, jadi teman-teman semuanya, sebelum kita mengetahui objek dan subjeknya tersebut, kita juga harus mengetahui HHI itu apa. Nah, HHI ini atau Hukum Humaniter Internasional juga dikenal sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata, yang dimana HHI ini mengatur cara-cara dan batasan-batasan dalam konflik bersenjata untuk melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan dan untuk membatasi cara-cara berperang. Nah, di dalam HHI atau Hukum Humaniter Internasional itu terdapat dua aspek penting, yang dimana yang pertama itu objek hukum humaniter dan juga subjek hukum humaniternya. Nah, yang pertama, objek hukum humaniter internasional. Nah, objek hukum humaniter internasional ini mengacu pada segala sesuatu yang dilindungi oleh hukum humaniter selama konflik bersenjata, yaitu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, itu ada objek sipil dan juga ada objek militer. Nah, apa itu objek sipil dan objek militer? Jadi, objek sipil itu ini mencakup semua benda dan fasilitas yang tidak digunakan untuk tujuan militer dan tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Dalam konteks HHI, objek sipil meliputi rumah tinggal, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur penting seperti jembatan dan sistem air. Nah, perlindungan terhadap objek sipil ini diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1 yang melarang serangan terhadap objek-objek ini yang tidak berkontribusi pada usaha militer. Nah, perlindungannya bagaimana? Yang pertama itu ada larangan serangan. Nah, berdasarkan prinsip dasar hukum humaniter internasional atau HHI, objek sipil itu tidak boleh menjadi sasaran serangan langsung, di mana Konvensi Jenewa 4 1949 dan Protokol Tambahan 1 tahun 1977 itu mengatur pelindungan terhadap objek sipil. Khususnya, pasal 48 Protokol Tambahan 1 itu menetapkan bahwa pihak-pihak yang berperang harus selalu membedakan antara objek sipil dan objek militer dan tidak boleh menyerang objek sipil. Nah, di dalam objek sipil ini terdapat prinsip proporsionalitas, yang dimana serangan yang dilancarkan terhadap objek militer yang dekat dengan objek sipil harus mematuhi prinsip proporsionalitas, yaitu kerusakan yang diakibatkan pada objek sipil tidak boleh berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Pasal 51 Protokol Tambahan 1 mengatur prinsip ini yang bertujuan mengurangi dampak objek sipil. Nah, dasar hukum dari objek sipil ini sendiri yaitu pertama, ada Konvensi Jenewa 4 tahun 1949 melindungi warga sipil dan barang-barang sipil dari dampak perang. Kemudian, ada Protokol Tambahan 1 tahun 1977, ini memberikan aturan lebih rinci tentang perlindungan objek sipil, terutama pada pasal 48 hingga 58 yang mengatur pelindungan dan kewajiban pihak-pihak dalam konflik untuk menghindari serangan terhadap objek sipil. Nah, lanjut, di dalam HAI terdapat objek militer. Nah, objek militer ini mencakup semua benda dan fasilitas yang secara langsung digunakan untuk tujuan militer atau yang memiliki kontribusi langsung terhadap keberhasilan operasi militer. Nah, objek militer ini bisa berupa markas militer, gudang amunisi, dan kendaraan perang. Nah, dalam hukum humaniter internasional atau HI, ini memperbolehkan serangan terhadap objek militer selama serangan tersebut mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter, seperti prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian. Nah, di dalam objek
militer itu terdapat perlindungan. Yang pertama, hak untuk menyerang. Nah, hak untuk menyerang objek militer ini dapat menjadi sasaran serangan selama serangan tersebut memenuhi syarat-syarat hukum, yaitu prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian. Nah, pihak yang berperang itu harus memastikan bahwa serangan terhadap objek militer dilakukan dengan cara yang meminimalkan kerusakan pada objek sipil dan korban sipil. Nah, adanya prinsip kehati-hatian dalam objek militer ini terdapat pada pasal 57 Protokol Tambahan 1 menuntut agar pihak yang melakukan serangan melakukan segala usaha untuk menghindari atau mengurangi kerusakan pada objek sipil dan korban sipil dengan mempertimbangkan cara-cara dan alat-alat yang digunakan dalam serangan. Nah, dasar hukum dari objek militer ini yakni pertama ada Protokol Tambahan 1 tahun 1977 yakni mengatur bahwa objek militer dapat menjadi sasaran serangan tetapi serangan tersebut harus dilakukan dengan mematuhi prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian. Nah lanjut, setelah mengetahui objek dari hukum humaniter internasional atau HHI, kita juga harus mengetahui subjek dari hukum humaniter internasional itu. Nah jadi subjek hukum humaniter internasional itu mengacu pada individu atau kelompok yang dilindungi atau terikat oleh hukum humaniter secara konflik bersenjata yang terbagi menjadi dua kategori utama yakni kombatan dan non-kombatan. Nah, apa itu kombatan dan apa itu non-kombatan? Nah, kombatan ini teman-teman, kombatan ini adalah mereka adalah anggota angkatan bersenjata pihak yang berkonflik yang terlibat secara langsung dalam permusuhan. Nah, kombatan ini memiliki hak untuk terlibat dalam pertempuran dan juga hak untuk dilindungi dari tindakan balas dendam jika mereka ditangkap. Dengan syarat mereka mematuhi hukum perang, kombatan harus mengenakan tanda pengenal yang membedakan mereka dari non-kombatan dan mengikuti aturan-aturan perang. Nah, di dalam kombatan ada hak dan kewajiban. Hak terlibat dalam pertempuran atau kombatan itu diizinkan untuk terlibat dalam tindakan permusuhan dan memiliki hak untuk tidak dihukum karena tindakan perang yang sah. Nah, perlindungan saat tertangkap, menurut Konvensi Jenewa III tahun 1949, kombatan yang tertangkap atau prisoner of war harus diperlakukan dengan hormat dan diberikan perlindungan terhadap kekejaman, penganiayaan, dan pengakuan buruk lainnya. Nah, dasar hukumnya yakni Konvensi Jenewa III tahun 1949 secara khusus mengatur perlakuan terhadap kombatan yang tertangkap, memastikan hak-hak mereka dipenuhi dan mereka diperlakukan dengan baik selama ditahan. Kemudian yang kedua yaitu ada non-kombatan dalam subjek hukum humaniter internasional. Nah, non-kombatan ini itu meliputi individu atau kelompok yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan seperti warga sipil, tenaga medis, dan pekerja kemanusiaan. Nah, non-kombatan harus dilindungi dari serangan langsung dan perlakuan buruk. Mereka tidak boleh menjadi target serangan dan harus diperlakukan dengan hormat dan perlindungan sesuai dengan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1. Nah, perlindungan non-kombatan ini adanya larangan serang yang non-kombatan tidak boleh menjadi sasaran serangan langsung. Konvensi Jenewa 4 1949 memberikan perlindungan terhadap warga sipil dan pasal 50 Protokol Tambahan 1 menetapkan bahwa warga sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan langsung. Nah, di dalam non-kombatan ini adanya perlakuan yang layak. Non-kombatan harus diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh mengalami perlakuan buruk atau kekejaman. Mereka berhak atas perlindungan dan bantuan medis jika mereka terlibat dalam konflik. Yang dimana dasar hukum dari non-kombatan ini adalah Konvensi Jenewa 4 1949 yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dan melarang perlakuan buruk terhadap mereka. Kemudian Protokol Tambahan 1 tahun 1977 ini menegaskan hak-hak non-kombatan melindungi mereka dari serangan langsung dan memastikan perlakuan yang layak selama konflik. Nah, secara keseluruhan, hukum humaniter internasional ini bertujuan untuk memastikan bahwa konflik bersenjata dilakukan dengan mematuhi standar kemanusiaan yang tinggi, dengan memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan dan mengatur cara-cara berperang untuk meminimalkan penderitaan manusia.
Yang dimana kedua aspek ini, objek dan subjek hukum humaniter memainkan peran penting dalam memastikan bahwa konflik bersenjata dilakukan dengan cara yang mematuhi standar kemanusiaan internasional dan mengurangi penderitaan manusia. Mungkin hanya itu saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.